Hai, jumpa kembali bersama saya Tika, Santri Talent Mappings dalam 90 Days Advanced Exercise for Talent Mapping Practitioner. Video kali ini saya akan berlatih bagaimana melakukan pembukaan, penjelasan, dan konseling hasil dari talent mapping. Ada 4 tahap yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama adalah building rapport, bagaimana kita membina hubungan antara klien dan advisor ya. Yang kedua adalah goal setting, menentukan tujuan dari assessment talent mapping. Dan ketiga adalah education, bagaimana kita menjelaskan apa sih fungsi dari assessment talent mapping itu gitu ya. Dan yang keempat adalah talent mapping assessment description. Jadi memberikan penjelasan gambaran-gambaran bakat yang dimiliki pada klien. Video kali ini saya hanya membahas nomor 1, 2, dan 3. Untuk nomor 4 akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Sebelum kita memulai video penjelasan dan konsultasi talent mapping, saya ingin memberikan suatu ilustrasi kasus, yaitu datang seorang remaja laki-laki ke tempat praktisi talent mapping. Kita sebut bernama Rahman. Remaja tersebut berusia 18 tahun. Oleh kedua orang tuanya diminta mengikuti talent mapping assessment untuk mempersiapkan diri masuk perguruan tinggi. Hari ini adalah sesi pertama Rahman bertemu praktisi talent mapping setelah melakukan assessment talent mapping minggu lalu. Selamat pagi Mas Rahman, terima kasih sudah hadir tepat waktu ya. Hari ini sesuai kesepakatan bersama kita akan membahas hasil assessment talent mapping yang sudah Mas kerjakan seminggu lalu. Apakah ada kesulitan saat mengerjakannya? Nggak ada? Oke. Mas Rahman, apakah sudah membawa hasil yang saya kirimkan via WhatsApp beberapa hari yang lalu agar kita dapat melihat bersama-sama hasilnya? Sudah? Oke. Apakah Mas Rahman sudah mempersiapkan juga alat tulis? Kalau tidak, saya bisa meminjamkan alat tulis. Baik, sudah ya. Jika Mas Rahman haus, silahkan mengambil minuman yang telah kami sediakan ya. Kemungkinan untuk sesi hari ini memakan waktu 50 sampai 55 menit. Apakah hari ini Mas Rahman terburu-buru? Enggak? Oke. Oh ya Mas, semua percakapan dan diskusi kita hari ini terjaga kerahasiaannya ya. Saya memiliki kode etik untuk menyimpan semua data klien dan tidak boleh saya sebarluaskan pada pihak lain tanpa seizin Mas Rahman. Untuk orang tua mungkin pengecualian ya, karena orang tua yang membawa Mas Rahman bertemu dengan saya dan mereka perlu tahu hasilnya agar dapat mendukung Mas Rahman. Mas Rahman, dari data yang saya miliki, tertera bahwa saat ini Mas Rahman kelas 12. Apakah betul? Betul ya. Kalau boleh tahu, apakah sudah punya rencana akan melanjutkan kuliah di mana dan akan mengambil jurusan apa? Belum? Oke. Cita-cita Mas Rahman apa ya? Wow, antropolog forensik. Keren itu. Apakah Mas Rahman mengetahui profesi seorang antropolog forensik seperti apa? Ya, betul. Tugasnya memang mengidentifikasi tulang-tulang manusia ya. Mengapa Mas ingin menjadi antropolog forensik? Setahu saya, profesinya langka ya di Indonesia. Tidak terlalu banyak yang meminati bidang itu. Sebelum kita mulai berdiskusi tentang hasil talent mapping, apakah Mas Rahman ada pertanyaan? Oke, jadi apakah talent mapping ini bisa membantu mendukung Mas Rahman dalam memilih jurusan, begitu ya? Jawabannya semuanya tergantung dari Mas Rahman.
Apakah saat menjawab pernyataan-pernyataan talent mapping, apakah sudah sesuai atau belum dengan diri Mas Rahman? Bukan masalah benar atau salah, tapi apakah jawaban-jawaban tersebut sudah menggambarkan dari keadaan dari Mas Rahman sendiri, begitu. Mas Rahman, kalau Ibu boleh tahu tujuan Mas Rahman melakukan talent mapping assessment ini apa ya? Disuruh orang tua, oke. Ya, sepertinya akan menjadi diskusi yang sangat menarik ya. Tadi pertanyaan Mas Rahman, kalau ingin jadi antropolog forensik, saya harus memilih bakat apa gitu ya. Jadi bakat apa yang harus saya miliki, begitu ya? Mas Rahman sendiri masih bingung dengan bakat yang Mas Rahman miliki. Oke. Baik, sesi hari ini Ibu ingin memastikan apakah Mas Rahman betul-betul memahami talent mapping itu sendiri, ya. Sebelum kita membahas hasil, Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu talent mapping. Talent mapping itu adalah sebuah asesmen kepribadian yang dirancang untuk menggambarkan bakat-bakat kita. Dan dengan itu kita dapat memperkirakan potensi atau kekuatan kinerja dalam berbagai aktivitas dan peran. Bakat itu sendiri adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang, alami, dan dapat digunakan untuk aktivitas produktif. Bakat ini sifatnya alami, yaitu telah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia. Sifatnya menetap dan tidak dapat berubah. Bakat sifat ini yang disebut sebagai karakter. Kemudian apa yang dimaksud dengan kekuatan atau potensi? Adalah kegiatan yang disukai, enjoy, mudah menguasainya, easy, ya, hasilnya bagus, excellent, dan bermanfaat atau menghasilkan, earn, atau dikenal dengan 4E. 4E aktivitas. Sesungguhnya setiap individu memiliki lebih dari satu kekuatan. Kekuatan ini dinyatakan sebagai kegiatan aktivitas, ya. Sementara minat itu adalah dorongan dalam diri yang diakui seseorang. Dorongan tersebut membuat seseorang senang akan objek tertentu, situasi tertentu, atau ide-ide tertentu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, good question. Apa kaitannya antara bakat, kekuatan, dan minat? Ya. Bakat memberikan daya penguasaan besar, sehingga suatu aktivitas yang selaras dengan bakat bisa dengan cepat dikuasai, hingga betul-betul unggul. Apa hubungan korelasi antara bakat dan kekuatan? Bakat menghasilkan kekuatan, dan kekuatan bisa menunjukkan bakat terpendam. Bedanya dengan minat apa? Minat adalah dorongan dalam diri yang diakui seseorang, senang akan objek, situasi, atau ide-ide tertentu. Minat dapat juga menghasilkan kekuatan, tapi hasilnya tidak akan seunggul bakat. Ya. Kegiatan yang kita akui bahwa kita mampu dan bisa, tapi belum tentu juga menjadi bakat diri kita. Nah, minat dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, Mas Rahman menyatakan ingin jadi antropolog forensik, tapi jadi aktivitas yang Mas akui mampu adalah membaca nih buku-buku tentang tulang belulang manusia. Untuk memahami isi buku tersebut membutuhkan waktu yang sebentar gitu. Sementara ada orang yang memiliki minat yang sama membaca buku-buku tentang tulang manusia. Ia mampu memahami isi buku tersebut, tapi memerlukan waktu yang lama. Contoh pertama adalah kekuatan menunjukkan bakat terpendam, sedangkan contoh kedua adalah minat dapat menghasilkan kekuatan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu ya. Sudah lebih jelas ya. Baik, mungkin nanti kita sudah bisa mulai berdiskusi hasil talent mapping akan semakin jelas ya terkait dengan kaitan antara bakat dan kekuatan juga minat. Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa fungsi talent mapping. Ada dua fungsi di sini. Fungsi pertama adalah deskriptif, memberikan gambaran kepribadian seseorang
Dilihat dari pola pikir, pola perasaan, dan perilaku yang alami. Ini yang dimaksud adalah domain bakat. Ya. Fungsi kedua adalah prediktif, mengungkapkan ragam kekuatan yang paling potensial untuk dikembangkan di dalam diri manusia. Di sini adalah domain kekuatan. Nah, untuk Mas Rahman, setelah kita mengetahui bakat yang dimiliki oleh Mas Rahman, kita perlu nih mengetahui kekuatan-kekuatan apa yang potensial dari Mas Rahman untuk dikembangkan jika ingin menjadi seorang antropolog forensik. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Kemudian, apa saja sih hasil dari talent mapping assessment ini? Kita buka sama-sama hasilnya. Pertama, urutan bakat. Mas bisa membuka di halaman 12. Ada 34 urutan bakat yang dimiliki oleh Mas Rahman yang terbagi menjadi 3 bagian. Urutan bakat kuat, urutan bakat nomor 1 sampai 7, urutan bakat pendukung nomor 8 sampai 14, dan urutan bakat lemah itu nomor 28 sampai 34. Yang perlu kita perhatikan adalah 7 bakat pertama ya, bakat kuat, karena ini merupakan potensi kekuatan dari Mas Rahman. Urutan yang nomor 7 sampai 10 bakat terbawah merupakan potensi kelemahan atau keterbatasan. Yang kedua, peta bakat. Mas bisa lihat di halaman 13. Ke-34 bakat itu dipetakan dalam 4 kelompok bakat. Yang pertama adalah striving, itu menggambarkan ketekunan seseorang. Kemudian thinking, ya, dia senang berpikir, ya. Kemudian relating, menjalin hubungan, dan influencing, kemampuan untuk mempengaruhi. Dalam peta bakat ini, pengelompokan bakat masing-masing kelompok menandakan seberapa kuat sih kelompok tersebut mempengaruhi karakter bakat dari Mas Rahman. Yang ketiga, talent mapping juga bisa menggambarkan potensi kekuatan. Itu bisa dibuka di halaman 14. Potensi kekuatan merupakan beragam aktivitas yang dapat Mas Rahman latih dan kembangkan sehingga menghasilkan suatu kekuatan. Nah, potensi kekuatan ini dibuat berdasarkan bakat kuat dan bakat pendukung. Yang keempat, talent mapping juga menggambarkan strength cluster map. Nah, dibuka ya di halaman 15. Sudah? Oke. Jadi terdiri dari 114 aktivitas dengan 8 klaster atau kelompok bakat. Ya, di situ kan ada yang warnanya merah, hijau, kuning, ya, ungu, ya. Semua ada 8 tuh yang lingkaran di tengah. Dengan bakat ini, kita dapat mengetahui potensi kekuatan masing-masing yang diturunkan berdasarkan dari bakat yang disebut dengan personal strength potensial. Ataupun mungkin sekedar minat kita gitu. Jadi personal strength statement. Yang warnanya merah tuh PSP, itu yang warna merah itu berarti bakat-bakat atau potensi kekuatan yang berasal dari bakat gitu. Kalau PSS itu dari minat. Nah, urutan kekuatannya itu dilihat dari warnanya. Warna merah potensi kekuatan dominan, kuning kekuatan sedang, putih kekuatannya netral, ya. Abu-abu itu kelemahannya sedang, dan yang hitam itu potensi yang paling lemah. Terakhir, dari talent mapping ini kita bisa melihat strength typology, ya, halaman 16. Tolong dibuka ya Mas ya. Nah, strength typology ini memberikan suatu gambaran kekuatan yang dapat dimiliki oleh seseorang. Ditunjukkan dengan diagram batang. Ada ya yang warnanya merah, ada yang warna abu-abu gitu ya. Nah, warna merah ini merupakan kekuatan dan warna abu-abu adalah kelemahan-kelemahan atau keterbatasan kita. Berdasarkan strength typology ini diambil nih 5 besar kekuatan mulai dari urutan yang tertinggi dan nantinya akan menjadi personal branding seseorang. Nah, personal branding itu sendiri apa? Personal branding adalah gambaran paling sederhana yang dapat menjelaskan tipe kekuatan yang paling menonjol dan menjanjikan jika kita terus menggunakan dan dikembangkan. Selain itu juga memudahkan Mas Rahman untuk mengenalkan diri Mas Rahman kepada orang lain secara positif.
Nah, personal branding jika dapat menjadi petunjuk jalan menemukan panggilan dan peran dalam kehidupan Mas Rahman. Mas Rahman, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, masih ada sisa 15 menit lagi nih. Kita akan mulai membahas terkait urutan bakat dulu ya Mas ya. Jika belum selesai, kita lanjutkan pada sesi pertemuan minggu depan ya. Boleh juga bersama dengan orang tua pada saat kita membahas hasil. Terima kasih ya sudah menonton channel YouTube saya. Silahkan like jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Atau boleh kok bertanya, memberi saran, meninggalkan jejak di kolom komen. Jangan lupa ya, subscribe pada channel YouTube saya @tika prastiawati 529.